hapuskan pensiunan seumur hidup bagi karyawan rakyat DPR RI. Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana pensiun PNS membebani APBN. Kok hanya dana pensiun PNS? Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja 1 periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Saya akan berjuang untuk rakyat. Saya akan stop dan saya akan menolak pensiunan DPR dihapuskan. Dan alokasi dananya mending untuk guru. Benar nggak guys? Guru itu banyak sekali dan pendapatannya sangat-sangat minim. Mungkin sekitar berapa ya? 5.175 alokasi dana tersebut untuk guru. Coba bayangkan. Lihat sampai 5.175 lah setelah dihitung-hitung guys. Lumayan kan? Daripada untuk membayar gaji dan membayar pensiunan para anggota DPR ini yang sudah pensiun dan dibayar seumur hidup dan bisa diturunkan dan bisa diwariskan. Gila nggak tuh? Enak aja. Kita berjuang kerja mati-matian, peras keringat. Untuk bayar-bayar orang-orang kayak begini. Mending kalau orangnya kompeten. Ini mah lihat dari mata aja. Dari kacamata kita nih, para rakyat jelata sudah bisa mengetahui bagaimana pendidikannya dia, kompetensinya dia, penempatan dia di DPR, di komisi-komisi aja udah gak bener. Gimana mau mewakili rakyat? Apalagi ini udah pensiun, dibayar dan ditanggung oleh rakyat. Gila. Pokoknya guys, tolong doakan, saya tanggal 10 akan berjuang di Mahkamah Konstitusi. Semoga ini bisa direalisasikan. Yuhu, guys, tuh lihat nih, ini surat undangan panggilan sidang untuk tanggal 10 guys. Ini dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Doakan saya ya guys, ini perjuangan rakyat untuk rakyat. Mengenai apa? Mengenai pensiunan DPR yang seumur hidup. Jadi teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 diatur bahwa karyawan-karyawan kita ini berhak untuk mendapatkan pensiunan seumur hidup. Dan ya secara adil memang bisalah kita katakan peraturan ini memang tidak dibuat oleh DPR yang sedang duduk pada saat sekarang. Ini udah dibuat dari tahun 1980 dan bayangkan setiap 5 tahun sekali itu ada anggota-anggota baru yang terus dijamin pensiunannya seumur hidup. Sementara yang kita pertanyakan adalah adil nggak sebenarnya kebijakan atau peraturan ini? Yuk kita lihat. Di Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil. Di ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oke, jadi di situ tulisannya setiap orang ya, bukan cuma karyawan rakyat yang berhak diperlakukan seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana kenyataannya, realitanya. Saat karyawan-karyawan itu diberikan pensiunan seumur hidup, bisa 6-75% tergantung dari berapa lama mereka menjabat. Gimana dengan bos-bos mereka yang membayarkan pensiunan tersebut? Kali ini aku pengen membahas tentang buruh, tulang punggung dari negara kita. Mereka diberikan UU Ketenagakerjaan di mana di situ boleh untuk melakukan outsourcing sesuai dari bagaimanapun kondisi perusahaan. Jadi kalau perusahaan mereka sedang merugi, boleh tuh mereka pecat kapan aja para buruh-buruh yang bekerja di perusahaan mereka. Dan tidak ada jaminan kepastian bahwa mereka harus mendapatkan pensiunan seumur hidup. Karena semua ini tergantung dari bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut. Yang mereka dapatkan paling jaminan-jaminan sosial kayak BPJS. Mungkin kalau perusahaannya sukses ya bisa lah dikasih dana pensiun gitu kan. Tapi itu nggak semua dan banyak yang bahkan tidak mendapatkan perlindungan pensiun sama sekali. Ngomongin pemecatan nih ya, sesuai dengan situasi waktu kita memperjuangkan 17+8 dan adanya demonstrasi, kita melihatkan beberapa partai itu ada kata-kata dinonaktifkan. Kenapa? Karena nggak semudah itu memecat karyawan rakyat. Karena saat partai politik mau melakukan PAU gitu ya, mereka mau ada pergantian, itu harus nanti di-approve dulu sama ketua DPR, di-approve dulu sama presiden. Jadi mecat mereka itu susah banget. Sementara bos-bosnya yang bekerja sebagai buruh itu bisa dipecat kapan aja, teman-teman. Betapa nggak adilnya situasi ini. Karyawan-karyawan kita ini nggak peduli apakah kondisi negara kita, APBN kita sedang defisit atau enggak, apapun yang terjadi mereka tetap dapat pensiunan seumur hidup. Gimana menurut kalian? Karena menurutku ini sangat diskriminatif ya. Adil nggak peraturan ini? Yuk, aku mau lihat siapa partai-partai politik yang akan menjadi terdepan mendorong untuk menghapuskan pensiunan seumur hidup bagi karyawan-karyawan kita. Siapa anggota-anggota DPR yang berpihak pada rakyat dan berpihak kepada keadilan yang mau juga ikut mensupport menghapuskan pensiunan ini sebelum semua rakyat Indonesia dijamin pensiunannya seumur hidup, baru mereka berhak untuk mendapatkan pensiun. Dan kita masih percaya sama Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dan kita tandain, akankah ada keadilan dari Mahkamah Konstitusi dan maukah mereka berpihak pada keadilan pada rakyat, bukan kepada karyawan-karyawan tapi kepada bos-bosnya pemilik negara ini. Kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturan yang kita lihat dulu aturannya. Jangan, maksudnya tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga, tapi aturannya ini kan menyeluruh, jadi kita lihat aturannya aja.